sesuai yang dilontarkan oleh penanya. Rasulullah selalu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat sesuai pertanyaan mereka. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, beliau mengajarkan banyak hal terkait syariat, hukum-hukum, serta aturan agama. Tak hanya itu, beliau juga mendorong para sahabat untuk melontarkan pertanyaan seputar kejadian dan bencana yang meresahkan mereka, atau seputar kewajiban dan syariat-syariat yang perlu mereka ketahui. Sebagaimana di dalam hadis, Abu Daud meriwayatkan an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama shifaul aisyu'al, yang artinya Abu Daud meriwayatkan kisah dari Jabir radhiyallahu anhu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sungguh obat kebodohan adalah bertanya. Para sahabat senantiasa bertanya pada Rasulullah setiap kali menemukan suatu kesulitan atau keraguan-keraguan ketika memahami suatu permasalahan dalam rangka mempertebal iman. Sebaliknya, Rasulullah senantiasa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang menyejukkan hati mereka. Sementara itu, maksud sabda Nabi di atas bisa dijelaskan demikian: tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan penyakit kebodohan kecuali bertanya dan belajar. Allah berfirman, bertanyalah kepada ahli zikir atau ilmu jika kalian tidak tahu. Adapun celaan terhadap pertanyaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, konteksnya adalah dalam pertanyaan yang memang tidak perlu ditanyakan atau pertanyaan tentang perkara gaib yang diperintahkan syariat untuk diimani saja tanpa disebutkan cara-caranya. Atau bisa juga dalam konteks melontarkan banyak pertanyaan yang tidak penting disertai penolakan untuk mempelajari syariat-syariat yang dibutuhkan dan mengamalkannya. Juga pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dilontarkan untuk memantik perdebatan, permusuhan, dan perselisihan tanpa mempelajari dan mendalaminya. Yang saya maksud dengan orang berilmu adalah mujtahid, yaitu ahli ijtihad. Sementara orang yang tidak berilmu adalah muqallid, pengikut terhadap kedua jenis pertanyaan ini. Orang yang ditanya juga ada dua macam, yaitu tahu dan tidak tahu, sehingga jenis pertanyaan itu ada 4. Yang pertama, pertanyaan orang yang berilmu atau alim. Biasanya pertanyaan jenis ini dilontarkan pada 6 kondisi, yaitu pertama, untuk meyakinkan apa yang telah diketahui. Kedua, menghilangkan ambiguitas ketidakjelasan yang menyelimutinya. Tiga, mengingat-ingat sesuatu yang dikhawatirkan lupa. 4, memperingatkan orang yang ditanya atas kesalahan yang diucapkan ketika mengajar. 5, untuk mewakili orang-orang yang hadir sedang belajar. Dan 6, untuk mengejar ilmu yang sekiranya terlewat. Kedua, pertanyaan pembelajar murid kepada pembelajar lain. Pertanyaan jenis ini terjadi pada 4 kondisi. Yang pertama, untuk mengulangi pelajaran yang telah didapat. 2, menimba ilmu yang belum pernah diketahui dari kawan yang sudah mengetahuinya. 3, sebagai latihan dalam membahas berbagai permasalahan sebelum belajar kepada guru. 4, untuk memahami apa yang disampaikan guru melalui perantara akal sehat. Ketiga, pertanyaan seorang alim guru kepada murid. Pertanyaan jenis ini terjadi pada 4 kondisi pula, yaitu 1, memperingatkan si murid terhadap hal sama yang harus dijelaskan. 2, menguji sejauh mana kadar akalnya. 3, meminta bantuan si murid jika ternyata dia memiliki pemahaman lebih. Dan 4, memperingatkan si murid supaya menggunakan ilmu yang telah dia kuasai sebagai perantara untuk meraih ilmu yang belum dia kuasai. Kalimat memperingatkan si murid ini mencangkup rukun pendidikan praktik paling penting yang dinamakan
pedagogi inilah yang menjadi dasar bagi para guru untuk mengajarkan hal-hal baru pada murid-muridnya. Pedagogi ini merupakan hasil dari berbagai pendahuluan setelah seorang guru menguasainya. Pedagogi menjadi pendahuluan bagi permasalahan baru lainnya. Demikian seterusnya. Keempat, dan inilah pondasi utama, yaitu pertanyaan seorang murid kepada guru. Orang yang tahu pertanyaan jenis ini merujuk pada kaidah dasar diwajibkannya menuntut ilmu yang belum diketahui. Menjawab pertanyaan jenis pertama, kedua, dan ketiga hukumnya adalah wajib jika seorang mengetahui jawabannya, selama tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Secara syariat, jika tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dia dianggap orang yang lemah. Sedangkan menjawab pertanyaan jenis keempat tidaklah diwajibkan secara global, melainkan harus dipilih-pilih secara rinci. Nah, kaitan strategi pembelajaran pada masa Rasulullah SAW yaitu menjawab pertanyaan sesuai yang dilontarkan. Saya akan memberikan contoh sebuah pertanyaan yang mengenai sebuah soal matematika, yaitu teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras dalam matematika? Teorema Pythagoras dalam matematika adalah salah satu konsep dasar dalam matematika, khususnya dalam bidang geometri, yang menjelaskan hubungan antara panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Pernyataan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring, atau bisa kita sebut hipotenusa, sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Hipotenusa atau bisa kita bilang yaitu C adalah sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisi lainnya yaitu A dan B adalah sisi yang tegak lurus satu sama lain. Kita akan membahas contoh soal strategi pembelajaran dalam teorema Pythagoras, yaitu menjawab soal sesuai yang dilontarkan oleh penanya. Saya punya segitiga siku-siku nih, memiliki panjang sisi AB 6 cm sama AC-nya itu 8 cm. Kira-kira berapa panjang sisi miring BC-nya? Terus AC-nya 8 cm. Panjang sisi miring ini kan? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nina tadi, yaitu tentang mengenai teorema Pythagoras. Untuk mengetahui panjang dari sisi miringnya itu BC, yaitu kita mempunyai rumus, yaitu BC sama dengan akar dari AD pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 sama dengan akar dari 6 pangkat 2, adanya kan 6 dan AC-nya itu 8 dari 8 pangkat 2 sama dengan akar dari 36, 6 pangkat 2 itu 36 ditambah 64, yaitu akar dari 36 tambah 64 yaitu 100 sama dengan akar dari 100 yaitu 10. Maka dapat kita ketahui panjang dari BC-nya yaitu 10 cm. Saya sudah menjawab pertanyaan dari Lina sesuai yang dilontarkannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh teorema Pythagoras. Kesimpulan dari memahami strategi pembelajaran Rasulullah SAW adalah bahwa metode beliau memberikan panduan universal untuk pembelajaran yang efektif, relevan, dan bermakna. Poin utama yang bisa dijadikan pembelajaran. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mi, 너처럼 내 맘